Tanya mama, tanya tantemu, mama talumu, inang udamu, tanya. Kenapa mereka bisa bahagia dengan suaminya? Belum pernah satu orang pun yang akan menjawab, karena tampan. Belum pernah. Tanyalah mama pulang dari situ. Tanya. Mungkin penari awal oke lah ya. Penari awal oke lah. Tapi kalau tampan nganggur, apa? Untuk apa? Gak bisa. Butuh keuangan. Dengar anak gadis. Kalau masa gadismu suka pinjol, dan kau jumpa cowok judol, pasti anakmu benjol. Pelita Shalom. Hari ini saudara, saya akan membawa firman Tuhan. Keluarga yang retak diselamatkan Tuhan. Keluarga yang retak dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Bahkan Yesus lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Bahkan Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Tetapi intervensi Allah kepada Yusuf, Yusuf akhirnya taat dan menerima Maria menjadi istrinya. Saudara, semua kita dilahirkan dalam keluarga. Ayah ibumu dibesarkan dari keluarga. Bahkan Yesus dilahirkan dari keluarga. Maka Yesus sangat membuat keluarga menjadi prioritas. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara supaya setiap saudara memprioritaskan keluarga. Di Natal, di tahun baru akan ada perjumpaan, pertemuan keluarga-keluarga. Ada yang terpisah, ada yang tidak cakapan, ada yang sudah tidak enakan. Tapi saya percaya lewat hidup saudara, keluargamu dipulihkan Tuhan. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21, sama-sama kita baca 1-2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan kita dari dosa. Keluarga membutuhkan keselamatan. Keluarga adalah rancangan Allah yang pertama dan utama. Sejak dosa masuk ke dunia, keluarga menjadi medan pertempuran antara kasih dan ego, antara iman dan nilai dunia. Keluarga hari-hari ini menghadapi lebih banyak masalah, krisis nilai dalam identitas rohani. Belum lagi di era disrupsi, era post-truth, di mana di era disrupsi ada banyak keluarga zaman now sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP. Mereka tidak lagi merasa dekat. Next PowerPoint-nya. Maka ada banyak keluarga sekarang ini sibuk dengan HP. Bukan lagi melihat anak-anak, anak-anak nggak melihat orang tua, ibu tidak melihat anak-anak. Ketika bicara tidak lagi melihat wajah, tapi semua melihat HP. Saudara, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ada banyak keluarga jadi gila, jadi asing, jadi aneh, hanya gara-gara medsos. Sibuk dengan HP, gadget. Bahkan banyak orang hidup di era post-truth, bukan lagi dalam kebenaran, sibuk dengan hoax, sibuk dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Saudara yang saya kasihi, penyebab orang bercerai, data perceraian zaman 2025, kalau saudara cek di Google, itu 463.000 pasang 2025. Hampir 500.000 suami istri cerai setiap tahunnya. Termasuk orang Kristen, sekarang bertumbuh angka cerai. Penyebab perceraian pertama adalah pertengkaran. Pertengkaran yang tidak diselesaikan. Pertengkaran kecil-kecil, tapi akhirnya meletihkan.
Dengar, bagi engkau yang pacaran saat ini, kalau pacaran aja sering bertengkar, pesan bapak rohanimu ini, Sarangio, I love you so much. Kalau pacaran aja sering bertengkar, lebih baik putus. Lebih baik putus. Ingat, saudara nonton film 2 jam, nonton trailernya 2 menit. Betul? Trailernya itu menggambarkan isi. Kalau di trailernya itu banyak hantu ngesot, suster ngesot, atau gondoruo, jangan harap di filmnya ada malaikat. Pasti dari awal hingga akhir horor. Kalau pacaranmu aja sikit-sikit bertengkar, sikit-sikit cewekmu silent. Dengar, cewek-cewek yang suka silent. Silent itu toksik. Kalau engkau suka silent, pesanku ya, stabilkan dululah emosimu baru lanjut. Kasihan nanti anak orang yang udah baik-baik kau rusai. Rusaklah. Seorang cowok nanya sama ceweknya, jadi dek apa masalahnya? Mati kau jumpa dia, cobalah. Sekali-sekali kalau kau merajuk, sekali setahun masih cantik. Tapi kalau tiap hari kau merajuk, orang mau muntah. Pernah kalian menjumpai orang yang sikit-sikit merajuk? Muntah kau jumpa itu. Kalau kau cewek-cewek sikit-sikit agak manja, cengeng, sekali bolehlah. Sekali sebulan agak-agak, aku gak mau lah bang kalau begitu ya. Ya oke lah. Tapi kalau tiap hari kau cengeng, manja, emangnya dia hanya ngurusi kau? Jangan. Kalau engkau sekarang bawa pacar, syukurlah, dengar ini. Entahlah yang sebelah itu pacarmu, I don't know. Tapi kalau engkau asal dalam pacaran, perjumpaan, suka konflik, marah. Saya setujulah dalam pacaran itu pasti ada pertengkaran. Saya setuju. Untuk nampak aslinya, betul? Saat bertengkar, nampak aslinya. Saat bertengkar, kita makin mengenal dia, apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Saat bertengkar, kita makin matang, kita makin dewasa, kita makin berkarakter, kita makin sabar, kita makin rendah hati. Tapi kalau tiap jumpa lebih banyak tengkarnya, aduh, please lah, jangan kau teruskan. Pasti kalau nanti menikah, berduel. Penyebab perceraian kedua adalah masalah keuangan. Dengar, 70% masalah keuangan dalam pernikahan. Makanya dengar anak gadis, jangan pernah kau mencintai laki-laki yang menganggur. Pak, tapi dia tampan, makan tampannya itu. Telan tampannya itu. Nanti kau bisa kenyang kok lihat dia. Ih bang, kau tampan kali. Ih makin kenyang lu bang. Lihat tampanmu. Jijai aku lihat kau. Jangan kau nikahi. Tapi Pak dia berusaha. Puji Tuhan. Yang tidak boleh sampai pernikahan menganggur. Kata Alkitab, hai laki-laki, nafkailah istri dan anak-anakmu. Istri supporting, support. Tapi yang mencari nafkah tugas siapa? Laki-laki. Cari laki-laki yang bekerja keras. Walaupun kau lihat mukanya kayak truk, gak apa-apa. Gak apa-apa, truk itu akan membahagiakan. Kau tidak akan pernah bahagia karena muka tampan. Tidak pernah itu. Sekarang aja kau dibohongi ketampanannya itu. Kau tahu mau? Mau kau dibohongi ketampanannya. Tampan kali ya bang. Kau sampai. Tanya mama. Tanya tantemu. Mama talumu. Inang udamu. Tanya. Kenapa mereka bisa bahagia dengan suaminya? Belum pernah satu orang pun yang akan menjawab. Karena tampan. Belum pernah. Tanyalah mama pulang dari situ. Tanya. Mungkin penari awal oke lah ya. Penari awal oke lah.
Tapi kalau tampan nganggur, apa? Untuk apa? Gak bisa. Butuh keuangan. Dengar anak gadis. Kalau masa gadismu suka pinjol, dan kau jumpa cowok judol, pasti anakmu benjol. Habis hidupmu. Dengar anak gadis sarangeo. Jangan suka minjam-minjam. Kalau masa gadismu suka minjam, matilah suamimu nanti. Betul. Mati cepat suamimu. Dengar cowok-cowok, jangan suka kalau sama cewek. Minjam aja kerjanya. Di kos itu, semua kamar lah dipinjami dia. Udah itu gak bayar. Kalau udah pas jatuh tempo, pura-pura lupa. Yang punya uang ingat terus. Jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Engkau cantik bukan outer man, but inner man. Hatimu yang lembut, hatimu yang tentram, hatimu yang damai, itulah mahkota wanita. Dengar laki-laki yang ketipu. Dengar laki-laki, kau ketipu dengan kecantikan. Si Esther, si Ruth, si Naomi. Jangan kau lihat kecantikannya. Lihat hatinya. Setuju? Lihat hatinya, jangan kau lihat cantiknya. Mana ada lagi kau cantik melihat ketika kau sudah menikah dengan dia. Dimarahinya kau, dibentaknya kau. Ih, cantik kali kau Esther. Mati kau. Kalau pacaran aja pun kau udah dibentak. Pikirkan untuk diputuskan. Beberapa cewek akan diputuskan nampaknya malam ini. Setuju nggak? Kalau masa pacaran aja, katakanlah adikmu dengar yang cewek-cewek. Adikmu pacaran dengan seorang cewek, adikmu ini dibentaki dia. Ikhlas? Setuju. Jadi kalau kau juga membentaki cowok orang, anak orang, pasti gak ada yang setuju. Kenapa orang membentak? Karena luka masa kecilnya. Luka masa lalumu kau bawa dalam pernikahan. Aku berdoa, sembuhlah luka masa lalu. Tuhan menyembuhkan luka masa lalu. Setiap kita lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Papa mama kita juga dibesarkan dari keluarga yang tidak sempurna. Sehingga mereka terluka. Luka mereka melukaimu. Maka mereka membentakmu. Mereka membandingkanmu, mengusirmu, memukulmu. Engkau terluka. Dan luka itu kau bawa ketika kau menikah. Pasti kau lukai pasanganmu. Ingat, pernikahan itu adalah perpaduan dua orang yang membawa inner child, yang membawa masa kecilnya. Dengar, dalam dirimu, katakan namamu Teti Manurung. Dengar Teti, Desi dengar, Leni, Marlina dengar. Dengar. Di dalam dirimu, walaupun sekarang umurmu 22, 23, dalam dirimu Desi, Leni, Teti, Hotnida, dengar. Dalam dirimu ada Teti 10 tahun. Dalam dirimu Desi, ada Desi 5 tahun. Engkau dipukul, engkau disiksa, engkau dibandingkan, engkau tersakiti. Tidak sembuh, itu kau bawa sampai dewasa. Dan lukamu pasti melukai pasangan. Makanya ketika engkau berpacaran, minta dia, ceritakanlah bang masa kecilmu. Dari mulai kau lahir sampai sekarang. Nanti kau bisa nangis-nangis. Ih, sedih kali ya bang. Terus bang, terus. Iya, itulah deh, aku dikurung di kamar mandi 3 malam. Iya, kenapa? Habis aku main game sampai pagi. Habis aku terus melawan orang tua. Atau mungkin orang tuamu bercerai. Terbuka. Gak apa-apa. Tuhan sanggup memulihkan keluarga yang retak. Yang ketiga penyebab orang bercerai. Perselingkuhan. Maka saya bilang anak-anakku, kalau pacaran aja selingkuh, maafkan, jangan teruskan. Sarangeo. Saya serius. Karena mengubah karakter itu tidak sekejap. Baru dia bilang, swear. Udah 5 kali dia swear kau buat.
tapi tetap selingkuh karena mengubah karakter bertahun. Mana tahu nanti Pak Pendeta setelah menikah dia tobat. Ngapain kau pertaruhkan pernikahan? Menikah orang Kristen itu sekali. Kalau bisa kita tukar tambah masih enak. Mana bisa? Kalau udah menikah kau nggak cocok, tukar tambah lah Tuhan. Gak bisa, kau pertahankan pernikahan itu sampai kematian. Ingat, pernikahan orang Kristen hanya satu kartu. Gak ada 2 kartu, gak ada 3 kartu. Engkau hanya menikah dengan satu orang selamanya, sampai kematian. Kalau kau salah memilih sepatu Natal, masih bisa kau kasih sama orang yang lebih kecil dari kau, atau orang yang lebih cocok memakai itu. Saya serius dengar, cowok-cowok, jangan mau kau ketipu. Sekarang cewek meningkat yang selingkuh. Lebih rapinya cewek-cewek ini selingkuh daripada cowok. Karena biasa mereka merapikan piring, merapikan sepatu, merapikan baju. Sehingga selingkuhannya pun rapi mereka rapikan. Sehingga ada banyak cowok-cowok, ya serius. Ada banyak cowok-cowok bilang, aku gak tahu Pak. Ternyata cewekku yang kulihat polos. Rupanya polos tak berotak Pak. Yang keempat, kenapa orang bisa bercerai? Karena KDRT. Ada ya, dengar. Apalagi kalau engkau udah dipukul cowok itu, pah, baru kau bilang, pukulan cinta bang. Ada kunang-kunang bang. Mate mau. Ya, dengar. Mana tahu memang dia darting. Sumbu pendek. Pukul meja, pam. Jangan lanjut. Betul, pasti ada pertengkaran, pacaran. Tapi kalau udah main pukul, stop. Itu KDRT. Karena ada aku jumpai sudah dipukul, ku tanya, kau masih cinta? No, tuh mau dalam hatiku. Serius, bilang sebelahnya, ada yang ku tahu kayak gitu sebodohnya. Kalaupun bodoh maunya janganlah bodoh keliling, betul gak saudara? Aduh ampun ya Tuhan. Yang kelima, karena intervensi mertua. Kalau engkau memilih pacar, sikit-sikit, mamanya aja terus. Oke lah kalau masih pacaran, udah menikah, masih dipilih mamanya. Ingat cowok-cowok, sejak kau menikah, wanita nomor 1 istrimu, mama nomor 2. Ya serius, Alkitab bilang itu, bukan saya. Hai laki-laki, tinggalkanlah ayah ibumu, bersatulah dengan istrimu. Apa yang terjadi? Hai suami, tinggalkanlah istrimu, bersatulah dengan mamamu. Cerai enggak? Cerai. Lihat ada suami yang bersatu dengan mamanya. Maksudnya apa? Sikit-sikit pendapat mama. Menurut mama kayak mana? Kami pindah enggak ya? Istrimu udah bilang pindah karena nggak nyaman di rumah mama lagi. Terus kau masih ingat, terus masih kau dengar pendapat mama, nggak boleh pindah. Istrimu bilang, nggak kuat lagi aku bang. Lihat mertua aja pun aku langsung mau mati bang. Dengar, perlu kau bimbingan pranikah. Saudara, yang pertama, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di malam Natal itu? Keselamatan yang direncanakan. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Yang ketiga, penuntunan Tuhan, ketaatan. Tuhan menuntun Yusuf dan Maria, yang pada waktu itu Yusuf galau, Yusuf dalam titik yang terendah. Yusuf mulai berpikir ingin menceraikan Maria diam-diam. Dia mulai mengalami yang namanya keretakan hubungan, hancurnya perasaannya, dikhianati. Perasaan dia, tega banget kau Maria, kau hianati aku. Kira-kira begitu. Kok bisa kau hamil tanpa kusentuh? Natal memang bagi kita berita sukacita, tapi pada waktu untuk Yusuf itu bukan berita sukacita bagi dia. Itu berita yang mengejutkan. Bagi Maria juga, masih gadis perawan, tapi dibilang engkau hamil. Itu bukan berita yang baik bagi dia. Pasti itu akan berita yang menganggap dia shock.
Bagaimana bisa dia berkata dalam kitab Lukas 1 ayat 38. Dia hanya berkata, coba dibuka bang, Lukas 1 ayat 38. Dia hanya berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Artinya apa? Dia sebenarnya nggak paham. Dia bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana bisa aku hamil? Aku masih bertunangan. Bertunangan di masa itu mereka belum bisa hubungan suami istri, tapi sudah disebut suami istri. Di hukum Yahudi pertunangan ada dua. Masa kecil dipertunangkan, ini boleh cerai. Tapi menjelang pernikahan tidak boleh cerai. Sudah diikat hukum daripada adat Yahudi. Tapi belum boleh mereka bersatu, menunggu pernikahan sedikit lagi. Saudara yang saya kasihi, Yusuf itu pria sejati. Yusuf itu wajar galau, wajar. Siapa di sini pun cowok yang tidak pernah menyentuh ceweknya, nggak pernah mencium ceweknya, nggak pernah peluk ceweknya. Kemudian ceweknya bilang, Bang Yusuf, aku hamil. Pasti Yusuf akan bilang, nggak mungkin langsung Yusuf bilang, puji Tuhan, haleluya. Nggak mungkin. Dia pasti berpikir, siapa yang menghamili kau? Laki-laki mana? Tega kau Maria? Paling tidak dia berpikir waras sebagai manusia. Tapi Allah berkata dalam Matius 1 ayat yang ke-20. Buka bang. Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan perceraian itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Tuhan bicara kepadanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, akhirnya Yusuf taat. Di ayat 24, 25 dia taat mengambil Maria menjadi istrinya. Karena kalau tidak diambil menjadi istri, apa yang terjadi kepada Maria? Dirajam batu, mati. Kalau mati, Yesus nggak kita rayakan seperti ini lagi. Skenario habis, gagal. Karena hukum Yahudi hamil di luar nikah dirajam batu. Zaman now-nya banyak orang hamil baru diberkati. Zaman dulu itu mengerikan. Melakukan perzinahan zaman dulu mati. Matinya malu, memalukan. Kalau seorang cewek berzina, maka yang pertama yang akan melempar dia adalah suaminya. Saudara, jaga kesucian. Yusuf pria yang menjaga kekudusan daripada Maria. Yusuf tidak mensetubuhi Maria sampai melahirkan Yesus, sampai masa nifas. Karena dia tahu bahwa anak dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Dan namanya adalah Yesus, penyelamat dunia, pengampun dosa dunia. Dan namanya adalah Allah Immanuel, yang berarti adalah menyertai kita. Pesanku sama saudara, ketika engkau mengalami keretakan keluarga, di mana ayah ibu yang bertengkar, aku berdoa engkau libatkan Tuhan. Bahkan kalau ada yang di YouTube atau ada yang di tempat ini ingin menceraikan istrinya, dengar, jangan terbawa emosi. Bahkan saya tanamkan ke dalam diri saya, anak saya, cucu saya, supaya kalau menikah jangan sikit-sikit bilang cerai. Pasti kita pernah menjengkelkan, pasti pernah perang, gak enakan, bertengkar, beda pendapat, tapi tidak boleh bilang cerai. Dengar anak-anakku, bagi engkau yang pacaran, jangan sikit-sikit bilang pisah kita, cerai kita, putus. Dengar, kalau pas pacaran kau bisa bilang putus, mudah kau bilang putus, menikah pun kau seperti itu. Menikah pun kau seperti itu nanti. Tanamkan di hatimu, pacaran adalah pintu pernikahan.
Siapa pacarmu sekarang? Itu calon istrimu. Itu calon suamimu. Dengar anak gadis beruku hasian, sarangeo. Kan terbatasnya umurmu, betul? Kutanya dulu, kalau kau pacaran dengan seorang 5 tahun, di usia 25 tahun kau pacaran, usiamu 5 tahun pacaran, jadi berapa umurmu? 25 tambah 5, jadi berapa nak? 30 tahun. Kemudian datang si lamhot bilang, gak cinta lagi aku sama kau lah, Tiur. Pergi si lamhot, bercinta dia sama si Ratna. Ditinggalkan si Tiur. Tiur udah umur 30. Seseorang yang saya doakan di gereja berapa bulan, sebulan yang lalu, dia nangis. Udah diumumkan mau nikah, pacaran 6 tahun. Pada waktu itu mereka bersama ada di Malaysia bekerja, diperpisah sebentar hanya karena ada sesuatu hal. Si wanita udah persiapkan pernikahan, sudah siapkan. Udah berpikir, wah dialah calonku. Udah berimajinasi. Tapi si cowok bilang, kita putus. Dan mereka putus. Dan usia cewek itu tambah. Tapi syukur puji Tuhan dia kuat. Kalau bagi laki-laki 30 masih bisa. Bagi kau, wanita, pikir. 30 kau dimain-mainkan si lamhot. Hot kan aja tuh. Dengar, maksudku adalah rugi. Rugi kau pacaran dengan orang yang tidak serius. Kau butuh yang serius. Usiamu terbatas. Anakku pacaran menghadap ke saya. Mau jadian menghadap ke saya. Mau jadian aja menghadap. Tapi aku udah tahu mereka suka-sukaan. Kan gampang melihat orang suka-sukaan. Kayak ayam jantan kan kalau lihat ayam betina, kira-kira begitulah. Kan gampang aku melihat kalian suka-sukaan. Gampang aku lihat kalian suka-sukaan. Sikit-sikit. Ayam betinanya pun maksudnya tahu lakukan puber mangotakinya kalian kan gitu. Saudara, aku bilang sama cowoknya, kalian pacaran, kubina, kubimbing, dan jadi calon suami, calon istri. 6 tahun kubina. Itulah Dr. Hani dan Dr. Salomo, pemain drum. Dr. Hani yang main keyboard, sering sekarang tugas di Pandan, rumah sakit umum daerah. Saya ajak sama saudara, pernikahan itu serius. Cari yang serius. Bilang sebelahnya, cari yang serius. Ya, bilang sebelahnya, aku butuh yang serius. Mana tahu yang sebelah itu, aduh berat kali khotbah ini. Memang gak kebetulan ini kau dengar. Hai playboy. Kalau kau playboy, apa yang kau tabur kau tuai. Kalau kau sakiti anak gadis orang, bayangkan adikmu digitukan. Bayangkan putrimu digitukan. Cari yang takut akan Tuhan. Cari yang serius. Puji Tuhan, Maria taat, Yusuf taat. Meskipun tidak paham semuanya. Pesanku pada hari ini, bagaimanapun retaknya keluarga kita. Keluargaku pun pernah retak, mau cerai. Tadi ini WL anak saya. Hai bos. Itu anak saya kedua. Dan dia sedang koas menyelesaikan dokternya tahun depan. Saudara, dialah saksi. Dan dialah yang dipakai Tuhan membuat saya tidak bertengkar dengan istriku bertahun-tahun. Kenapa? Karena waktu masa kecilnya dia sambil menangis meminta, bisakah papa dan mama tidak bertengkar lagi? Ternyata pertengkaran ayah ibu sangat menyakiti hatimu. Betul? Sampai anak saya ini nangisnya begitu dalam. Nangis begitu dalam.
Anakku juga si Hani, ketika kami bertengkar, ketakutan. Papa, mama, ampun. Tapi kami ego dengan ego. Aku merasa benar, istriku merasa benar. Kami saling menuntut, kau yang berubah. Istriku bilang, kau sudah berubah. Yang waktu baik-baikan ngomong papa, mama, say. Dengar, bagi engkau yang selalu boros bilang pacarmu, sayang, sayang. Baru lagi pacaran, mami, papi. Cicai aku lihat kau. Kenapa gak kau panggil dia Inong? Nah, betul gak? Baru dia panggil kau Among. Aduh, ampunlah aku lihat pacaran sekarang ini. Umi, Abi. Ya Allah, ya Tuhan. Terlalu boros kau. Terlalu boros kau masa pacaran. Biasa aja lah. Dek, bang. Atau panggil nama. Cepat kali kau manggil papi, mami. Sayang, sayang, udah bangun ke sayang? Belum sayang? Terlalu boros kau itu. Hematlah. Nanti pas pernikahan baru kau boroskan. Sayang. Saya ajak semua saudara. Saya akhirnya bertekad di waktu itu setelah anakku minta tidak bertengkar. Beberapa tahun lalu. Saya berkata di masa dia masih kecil. Saya katakan, Tuhan, Kau aminkan. Tolong aku Tuhan. Ku baca Alkitab, Tuhan menuntun saya untuk tidak bertengkar. Saya ambil keputusan zero anger. Nol marah untuk istriku. Nol marah. Nol marah untuk anak-anakku. Tolong aku Tuhan. Karena Alkitab bilang Efesus 4 ayat 31. Buanglah amarah. Buanglah pertengkaran. Buanglah kebencian. Buanglah dendam. Aku tidak sempurna Tuhan. Bagaimana bisa? Aku gak paham itu. Buanglah segala kepahitan. Buanglah segala kegeraman, kemarahan, pertikaian. Ayat 32. Ayat 32, bang. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Cari cowok yang ramah. Cari cewek yang ramah. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagai mana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ayat ini saya pegang. Tuhan, bagaimana aku tidak bertengkar dengan istriku? Pertama, Tuhan tuntun saya dalam doa saya. Lewat Alkitab, tuntunan Tuhan. Buang ego. Yakobus 3 ayat 16. Akar kekacauan rumah tangga, ego, buang. Ini kekacauan rumah tangga. Ego sama ego. Kalau engkau bertengkar dengan pacarmu karena kau ego. Engkau merasa benar, dia merasa benar. Ingat, yang benar itu betul ada persoalan. Tapi bisa bicara baik-baik. Betul? Ingat, ciri orang yang sehat rohaninya, yang sehat hatinya, bersih hatinya dari luka, dengar. Cirinya adalah apapun masalah di hatimu, apapun persoalanmu, mampu kau bicarakan baik-baik, itu hatimu bersih. Ciri hati yang terluka, ada masalah, bentak-bentak, marah-marah, maki-maki, intonasi paling kuat. Ampun, kalau kau punya cowok suaranya bentak-bentak, ampun. Cewek bentak-bentak, ampunlah. Tapi aku nggak mau salahkan dirimu. Mungkin engkau korban masa kecilmu terluka. Kedua, ciri orang terluka, ada masalah silent. Kalau engkau menjumpai orang silent, itu orang terluka. Silent itu racun. Silent is toxic. Silent treatment itu toxic. Cowokmu kejar-kejar kau. Lamsiar. Dia, apa masalahnya? Ada. 3 hari diam-diaman. 1 minggu diblokir. Aku lagi melayani suami istri, blokir-blokiran. Bagaimana kan suami istri blokir-blokiran? Saya berkata kepadamu, bukan saya bilang sempurna anakku. Tapi paling tidak ketika ada persoalan, mampu bicara baik-baik. Masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Solusinya apa?
Doakan baik-baik, bicarakan baik-baik, intonasinya baik-baik, di tempat yang baik, suasana yang baik, bilang sebelahnya, hasilnya pasti baik. Tanya sebelahnya, kalau kau punya masalah, baik-baik nggak dibicarakan? Atau bentak-bentak, marah-marah, diam-diaman? Aku berdoa, Tuhan sanggup pulihkan hatimu yang terluka. Kalau ayah ibumu suka bertengkar, ampunilah mereka. Sorga di rumahmu itu kata Alkitab apa? Damai dari Allah, sukacita, kebenaran. Akan nyaman. Yang kubangun sekarang di rumahku apa? Nyaman berkomunikasi. Ketika anak-anakku ngomong, saya tidak potong. Saya dengar sampai habis. Ketika istriku ngomong, kulihat wajahnya. Mana tahu bibirnya asimetris. Oh, aku melihat. Kalau kami quality time, di sini anakku. Family time, HP di tengah. Kalau kau punya pacar, beberapa di antaramu pulang ibadah, sepertinya mau ngopi, mau di kafe. Coba kalian quality time, HP di tengah, Bang. Jangan cari cowok yang ketika kau ngomong, jadi dek, kayak mana dek? Nah gila don. Gangguan jiwa ini. Pubbing, do you know what is pubbing? Pubbing itu adalah keterikatan gadget berlebih-lebihan. Yang dua-duanya pun bisa pula sama-sama ngomong, sama-sama lihat HP. Jadi kau makan apa? Aku makan ini. HP tengah. Bicara jujur dengan perasaan. Bicara dari hati ke hati. Harapanku ini bang, tujuanku ini bang, rencanaku ini bang. Oh oke dek. Si abang itu, oh ya dek, terus. Oh oke. Aku paham. Rencana abang ini juga dek. Rencana abang mau buka usaha. Awal-awalnya aku kerja dulu dek. Habis itu aku mau buka usaha. Terus bicara tujuan hidup. Bicara rencana hidup. Itu quality time. Coba nanti kalau kau punya pacar malam ini. Coba handphonemu di tengah. Bicara jujur tujuan hidup, perasaan. Dari hati ke hati. Tanya mau dibawa kemana hubungan ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Aku percaya tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada kasih Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.